Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Puji Tuhan. Terima kasih hamba buat Tuhan yang melayani. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Puji Tuhan, selamat menikmati bulan yang baru. Di bulan Maret, berkat Tuhan melimpah atas kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, hari ini memasuki bulan yang baru, tema dari gereja kita adalah persembahan adalah anugerah Allah. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam tema ini ada satu ayat, 1 Tawarik 29 ayat 14. Yang mengatakan, yuk sama-sama kita baca. 1 Tawarik 29 ayat 14, 1, 2, 3. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ayat ini dituliskan oleh seorang raja yang bernama Daud. Siapakah Daud? Daud adalah orang yang obsesinya membangun rumah Tuhan. Dengan segala yang dia miliki, dia membangun rumah Tuhan yang begitu indah. Tapi apakah Daud menyelesaikannya? Tidak. Yang menyelesaikannya adalah anaknya yang bernama Salomo. Bapak Ibu, persembahan yang diberikan Daud, yang dia bawa untuk membangun rumah Tuhan, itu dia sadar. Dia sadar bahwa segalanya yang dimiliki itu berasal daripada Tuhan. Makanya dia katakan, sebab siapakah aku ini Tuhan? Dan siapakah bangsaku? Sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Artinya dia tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa dia tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Sebab segala yang dia miliki, segala yang dia punya, itu semua berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu tahu berapa berat emas yang Daud berikan untuk membangun rumah Tuhan? Ada yang tahu? Nanti Bapak Ibu Saudara baca di ayat 1-3. 3.000 talenta emas Bapak Ibu Saudara. 1 talenta itu 34 kilo. Bapak Ibu bisa nanti pakai kalkulator, ya. Itu berapa angkanya? 7.000 talenta perak. Daud berikan semuanya. Dari apa yang sebelum dia berikan, dia tambahi. Itu karena cintanya kepada rumah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sadar bahwa persembahan yang kita bawa hari ini bukan hanya uang. Persembahan itu bukan melulu uang Bapak Ibu Saudara. Tapi Roma 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, tubuh itu apa sih? Tubuh itu ada perasaan, ada kehendak, ada bakat. Di dalam tubuh itu ada semuanya Bapak Ibu Saudara. Bahkan dompet yang ada di saku Bapak Ibu Saudara, itu juga persembahan bagi Tuhan. Amin. Yuk bisa raba dompetnya Bapak Ibu Saudara. Nah itu akan dipersembahkan nanti untuk Tuhan. Amin. Nah jadi persembahan itu Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus memberi persembahan kepada Tuhan? Pertama, Daud bersyukur atas keterlibatan Allah di dalam hidupnya dan bangsa Israel dalam pembangunan rumah Tuhan. Dia katakan, makanya siapakah aku ini Tuhan? Sebab tanpa Tuhan aku tidak bisa apa-apa. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang kita berikan bagi pekerjaan Allah, itu semua bisa kita bentukkan dalam persembahan kita. Waktu, bakat atau harta adalah cerminan rasa syukur kita. Kita memberi persembahan karena kita sadar bahwa persembahan itu adalah kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Persembahan itu Bapak Ibu Saudara, itu dimulai dari tempo dulu, zaman dulu, bukan hanya sekarang ini. Sampai selamanya persembahan akan ada. Contoh, manusia yang memberikan persembahan pertama kali adalah Kain dan Habel. Bapak Ibu Saudara, Kain dan Habel Kain mempersembahkan hasil tanah, dan Habel mempersembahkan ternaknya yang dikenan Tuhan yang mana? Habel. Kenapa? Karena persembahan Habel itu berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Tuhan melihat dari sang pemberi persembahan. Tolong dibuka ayatnya 1 Yohanes 3 ayat 12. Biar kita sadar Bapak Ibu Saudara. 1 Yohanes 3 ayat 12. Bahwa siapa Kain, siapa Habel. Habel memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dari hati yang mengasihi. 1 Yohanes 3 ayat 12.
1 Yohanes. 1 Yohanes 3. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Kain apakah dia jahat karena membunuh adiknya? Bukan. Sebelum dia membunuh itu Bapak Ibu Saudara, dia sudah jahat. Makanya pada waktu Tuhan menerima persembahan Habel, dia cemburu. Kain bunuh adiknya. Dia bunuh adiknya. Itu Tuhan melihat hati yang memberi Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena itu mari kita memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Next slide saya. Nah, persembahan adalah pengakuan bahwa Tuhanlah pemilik semua yang kita miliki. Bapak Ibu memiliki harta kekayaan di dunia ini, itu semua berasal daripada Tuhan. Amin. Dan memberi persembahan adalah kewajiban dan perintah yang Allah berikan bagi kita. Dalam Lukas 6 ayat 38 mengatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan juga kepadamu. Adalah lebih baik memberi daripada menerima. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, persembahan yang kita dapat itu semuanya daripada Tuhan. Nah, apakah arti persembahan? Persembahan itu arti dasarnya itu adalah sembah. Menurut KBBI bahwa sembah itu adalah pernyataan hormat dan hikmat, yang berarti kita memberi kepada yang kita hormati. Salah satu cara kita menghormati Tuhan dalam ibadah adalah dengan memberi persembahan. Seperti saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara, persembahan bukan hanya melulu uang. Tapi apa yang kau dapat daripada Tuhan. Bakatmu, talentamu, hartamu, itu bisa memuliakan Tuhan. Amin. Saya akan bersaksi Bapak Ibu Saudara, dalam komunitas kami di FA, ada satu orang bapak, dia mengalami sakit. Bapak Ibu, bapak ini sakit, kita kunjungi, kita doakan, dia sembuh. Bersama dengan istrinya berkata seperti ini, Pak, kalau Bapak sembuh, saya akan melayani Tuhan. Puji Tuhan. Dan saat ini Bapak itu sudah sembuh, dan dia memberikan persembahan hidupnya sebagai persembahan untuk melayani Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kau tidak memiliki harta, mungkin kau tidak memiliki uang. Tapi apa yang ada padamu, itu kau berikan bagi Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah, bisakah kita memberi kalau kita tidak punya? Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak minta itu. Jadi apa yang ada padamu, itu yang kau beri. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi cara kita menghormati Tuhan adalah dalam ibadah kita memberi persembahan. Dalam setiap ibadah-ibadah kita, baik dalam ibadah ini Bapak Ibu Saudara ibadah raya, baik dalam ibadah komsel, FA, ada ibadah doa, ada doa Sabtu, kita memberi persembahan. Persembahan apa saja? Ada persembahan perpuluhan, ada ucapan syukur, ada diakonia, ada misi dan penginjilan, ada apa lagi Bapak Saudara? Ada pembangunan. Itu kita berikan semuanya karena kita mengasihi Tuhan. Dan bahwa kita tahu semua yang kita miliki itu semua berasal daripada Tuhan. Amin. Yang mau katakan amin, memberikan persembahan lebih baik bagi Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Nah, saat kita beribadah Bapak Ibu Saudara, itu sama dengan kita sembahyang. Sembah, kita memberikan yang kita berikan kepada Tuhan. Sembahyang artinya kita beribadah kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa bersembahyang? Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan? Kita datang kepada Tuhan dengan tidak tangan yang hampa. Tadi pujian penyembahannya sudah ada Bapak Ibu Saudara, bahwa kita datang dengan tidak tangan hampa. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dalam Ulangan 16 ayat 16 sampai 17 mengatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tapi masing-masing dengan sekedar membawa persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bahwa persembahan yang kita persiapkan itu berdasarkan berkat yang kita terima daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Uang yang kita persembahkan kepada Tuhan itu adalah berkat real, nyata yang bisa kita persembahkan. Pada perjanjian lama, orang-orang mempersembahkan apa?
ada lembu, ada domba. Bapak Ibu Saudara, sekarang tidak. Kita bisa memberi persembahan dengan bentuk uang. Nah, dikatakan Mazmur 96 ayat 78, kepada Tuhan kita disuruh membawa persembahan. Suku-suku bangsa kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum kita masuk dalam ibadah pujian penyembahan kita Bapak Ibu Saudara, kita sudah tadi diterima, diberikan oleh penerima tamu, kita diberikan amplop atau ada amplop di situ Bapak Ibu Saudara. Itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan, bahwa segala yang kita miliki itu semua berasal daripada Tuhan. Yuk kita kembalikan. Kita sadar bahwa tanpa Tuhan Bapak Ibu Saudara gak ada apa-apanya. Ada juga Tuhan beberapa orang di tempat ini, saya mau bercerita Bapak Ibu Saudara, dengan profesinya, dengan keahliannya, dia memberkati pekerjaannya itu. Tuhan memberkati dia dengan pekerjaan itu sambil memberkati, memberikan persembahan bagi orang-orang. Mana yang sakit Pak, mana yang sakit Bu, oh ini, orangnya ada di sini. Yuk, dia suntikkan itu jarum, dia bilang, Tuhan tolong ya, Tuhan tolong ya. Tuhan pakai pribadi ini untuk bisa menyembuhkan orang hanya dengan persembahan yang dia bisa berikan. Tuhan tolong ya, Tuhan tolong. Tuhan pasti sembuhkan. Itu Tuhan pakai dari satu orang yang ada di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun profesi kita, biarlah kita memuliakan Tuhan. Amin. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti tolong. Haleluya. Nah, next. Nah, bagaimana sikap kita pada saat kita membawa persembahan? Berilah dengan sukacita. Katakan beri dengan sukacita. Katakan lebih keras lagi, berilah dengan sukacita. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih. Jangan dengan sedih hati Bapak Ibu Saudara atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, kata-kata terakhir nih Bapak Saudara, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Jadi kalau kita memberi harus dengan sukacita. Yang kedua, kita memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Ayat 1 Korintus 13 ayat 3 mengatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi kalau kita memberi dengan hati yang mengasihi Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kita mengasihi, kita memberikan kepada Tuhan. Sama seperti Daud mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Karena aku mengasihi Tuhan, maka aku berikan semuanya bagi Tuhan. Karena dia sadar Bapak Ibu Saudara, dia ngomong begini, terlalu banyak, ayo sama-sama katakan, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lama. Mari bersama-sama katakan, terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Mari persembahkan bagi Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan.
Sebab terlalu banyak yang Tuhan kasih bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu Saudara, siapa sini pernah masuk rumah sakit, masuk oksigen, bayar berapa Bapak Ibu Saudara? Satu tabung berapa? Mahal. Sejak engkau lahir dari muka bumi ini, coba kita hitung. Tak terhitung Bapak Ibu Saudara. Itulah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pada waktu engkau di jalan, engkau diluputkan dari mara bahaya. Yang seharusnya engkau masuk rumah sakit, Tuhan sembuhkan dengan seketika. Itulah kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Begitu baik Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita memberi dengan mengasihi. Dengan hati yang mengasihi Tuhan Bapak Saudara. Ayo kita hitung-hitungan dengan Tuhan yuk. Gak bisa kita hitung Bapak Saudara. Katakan tak bisa terhitung. Itulah Tuhan kita. Haleluya. Jadi kita memberi yang pertama dengan sukacita, yang kedua memberi dengan hati yang mengasihi. Yang ketiga, nih Bapak Ibu Saudara, memberi sesuai dengan kemampuan kita. Gak mungkin Bapak Ibu Saudara kita memberikan persembahan kita, maaf ya, kita hanya punya 1 juta. Kita memberi 5 juta, sanggup gak? Gak mungkin. Memberi dengan kemampuan. Artinya apa? Tuhan sudah mempersiapkan berkat yang kau terima, itu kau pasti mampu memberinya. Dengan hati yang mengasihi Tuhan tadi, kita beri kemampuan. Tuhan, ini persembahanku, aku bawa kepadamu Tuhan. Nah, lalu murid-murid, ayatnya Bapak Saudara, lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkan kepada saudara-saudaranya yang diam di Yudea. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan kemampuan yang mereka masing-masing. Artinya pada waktu kita memberi dengan kemampuan kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah yang keempat. Nah ini nih sering nih di gereja. Memberi bukan untuk mendapat balasan. Kita sering memberi. Kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan aku memberi sekian. Kan ada ayatnya Tuhan 30, 60, 100. Tunggu sebentar Bapak Ibu Saudara. Itu 30, 60, 100 itu kalau berkatakan firman. Firman yang tumbuh dalam hatimu akan bertumbuh 30, 60, 100. Bukan berarti kau memberi persembahan, kau memberikan per Tuhan, aku kasih 100 juta, aku akan dapat 30, 60, 100 kali lipat. Tidak. Tapi ini mengatakan dari apa Bapak Saudara? Kita memberi bukan dengan mengharapkan apa-apa daripada Tuhan. Mau berbisnis dengan Tuhan, ayo Bapak Ibu Saudara. Kita hitungkan lagi seperti saya katakan tadi. Berapa yang Tuhan sudah kita kasih? Berapa sudah kita kasih pada Tuhan? Dan berapa yang Tuhan sudah kasih ke dalam hidup kita? Tak terhitung Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, memang perekonomian lagi lesu. Lagi tidak jelas Bapak Ibu Saudara. Mau ngisi BBM malu, ragu-ragu BBM diisi, isinya apa. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu tidak jadi alasan bahwa kita tidak bisa memberi bagi Tuhan. Ya, tidak jadi alasan Bapak Ibu semuanya itu kita menghambat kita memberi bagi Tuhan. Tidak, mari kita memberi kepada Tuhan untuk kita karena kita mengasihi, karena kita memberi dengan sukacita, memberi karena mengasihi, kita mampu dan kita tidak mengharapkan balasan dari apapun yang sudah kita beri bagi Tuhan. Kan saya sudah ngasih perpuluhan Pak, gerejanya begini, oh jangan dihitung Bapak Ibu Saudara, gak bisa seperti itu kepada Tuhan. Ayo, setiap tetes darah yang pada waktu Tuhan sudah kasihkan sama kita di kayu salib, bisakah terhitung? Tidak Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kita memberi bukan untuk mendapatkan balasan. Amin. Katakan kiri kanannya, ayo memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dengan tidak mengharap balasan. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, saya katakan tadi, memberi bukan hanya uang. Tapi kita memberi talenta kita Bapak Ibu Saudara. Memberi apa bakat kita. Saya mencerita lagi Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu kami melakukan komunitas FA, kembali ber-FA. Saya sangat diberkati dengan kesaksian hamba Tuhan ini. Dia bersaksi bahwa kami sudah menantikan selama 1-2 tahun seorang anak. Dan dia divonis oleh dokter tidak akan bisa memberikan keturunan. Tetapi karena begitu baiknya Tuhan bagi keluarga ini, Bapak Ibu Saudara, dia menceritakan, puji Tuhan, di ulang tahun pernikahan kami yang kesekian, Tuhan berikan seorang anak. Bapak Ibu Saudara, kita berikan tepuk tangan. Jangan hitung-hitungkan dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Akhirnya dia mengatakan, aku mau melayani Tuhan. Sebab Tuhan baik bagi saya. Satu keluarga Bapak Ibu Saudara, kita pasti percaya bahwa keluarga kita pun pasti bisa melayani Tuhan. Saya satu keluarga hari ini melayani Bapak Ibu Saudara. Dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara yang punya anak, istri, siapapun untuk bisa sama-sama melayani Tuhan. Apa yang kita dapat pagi hari ini, kita persembahkan untuk Tuhan. Baik itu tenaga kita Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau seorang pendoa, naiklah ke menara doa. Kalau engkau orang yang ramah, bisa saling jabat tangan. Jadilah seorang aser, jadi pendoa, jadi penerima tamu. Kalau engkau seorang Bapak Ibu Saudara yang mempunyai talenta untuk melayani orang, layanilah satu dengan yang lain. Jangan karena disuruh-suruh. Itu semuanya keluar dari hati. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkat pada waktu kita memberi persembahan. Ini pasti orang suka ini. Tuhan akan membalaskan persembahan kita dengan berkat-berkatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Maliaki 3 ayat 10 sampai 11, nanti Bapak Ibu Saudara baca. Perikopnya mengatakan, nanti baca ya, memberikan persembahan perpuluhan adalah menyenangkan Tuhan. Saudara mau menyenangkan Tuhan? Amin. Ayo, bawa persembahanmu kepada Tuhan. 1/10 kok. Enggak Tuhan minta 100%. Hanya 1/10 Tuhan berikan bagi kita. Nah, yang kedua, Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Sehingga kita berkecukupan, bahkan sampai berkelimpahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam 2 Korintus 9 ayat 9 mengatakan bahwa Tuhan melimpahkan kasih karunia bagi kita. Dan yang ketiga, Tuhan akan memperkaya hidup kita dengan segala kemurahan hati daripada Tuhan. Tuhan bisa memakai orang lain Bapak Ibu Saudara untuk berkati kita semuanya. Amin. Ya, kita jujur aja Bapak Ibu Saudara. Saya mau bersaksi pada waktu saya masih muda. Saya waktu itu ibadah di HDTI Bapak Ibu Saudara jam 9:15 sampai jam 11. Saya seorang mahasiswa Bapak Ibu Saudara. Di dompet saya hanya ada uang 10.000 waktu itu. Saya pergi ke HDTI. Di tengah penyembahan, Tuhan mengatakan, ayo kasih pada penyembahan, kasih persembahan Tuhan 10.000, habis itu gak ada lagi uangnya Tuhan. Kasih, semuanya kasih. Karena saya mengasihi Tuhan, ya saya kasih Tuhan, saya kasih. Yuk. Bapak Ibu, bisa gak Bapak Ibu bahagia tanpa uang? Itu saya mendapatkan kebahagiaan yang begitu indah yang tidak dapat saya gambarkan. Begitu saya kasih, saya gak mikirkan uang lagi Bapak Saudara. Saya hanya memikirkan, Tuhan aku hanya ingin seturut dengan kehendak Tuhan, aku mau melayani Tuhan, apa yang ku beri? Apa yang ku dapat aku berikan Tuhan? 10.000 Bapak Ibu Saudara, itu tahun 2003, saya persembahkan, saya kasih. 2000, tahun 2000, saya persembahkan. Saya pulang naik motor, menyembah Bapak Ibu Saudara di tengah jalan. Kau baik Tuhan, kau baik, kau baik. Nah, kami di FA biasanya hari Minggu itu kami ada kubu doa jam 6 sampai jam 7 malam di salah satu anggota FA. Kami doa. Yang punya rumah itu manggil sama saya. Ito, sebentar. Bapak Ibu tadi 10.000 ya, saya kasih ya. Ito, sebentar. Kenapa Tok? Kami ada berkat mau kasihkan sama Ito. Saya bingung. Apa? Berkat apa? Ini. Dia kasih Bapak Ibu satu amplop sama saya. Bapak Ibu tahu, waktu itu uang paling besar itu ada uang 50.000. Dia kasihkan sama yang 1 lembar. Bukankah Allah begitu baik dalam hidup kita? Dia gantikan Bapak Ibu Saudara. Kalau saya tidak taat Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa menyaksikan ini. Tidak ada yang saya saksikan. Tapi karena saya taat, saya bisa menceritakan ini. Karena saya saksinya sendiri. Itulah Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan memberkahi hidup kita dengan segala kemurahan hati. Bukan hanya dari Tuhan, tapi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu kita bisa diberkati. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, contoh-contoh orang-orang yang dalam Alkitab yang memberikan persembahan. Nah, ini Abraham. Siapakah Abraham? Abraham adalah pribadi yang memberi persembahan yang begitu berharga dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara. Dengan iman dia berikan dan sukacita kepada Tuhan. Siapa yang dia persembahkan? Anaknya. Siapa? Ishak. Dia persembahkan. Begitu lama dia menunggu seorang anak.
Tapi dengan iman dia berkatakan, ya Tuhan aku mau. Nanti Bapak Ibu Saudara baca ya Kejadian 22. Karena dia taat, makanya adalah kata Jehovah Jireh. Yang dengan kata lain Allah yang menyediakan. Dari situlah Bapak Ibu Saudara kita tahu bahwa seorang Abraham karena kasihnya kepada Tuhan, karena taatnya kepada Tuhan, karena imannya kepada Tuhan, dia memberikan yang terbaik dalam hidupnya, yaitu anaknya. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita taat kepada Tuhan, bulan lalu kan taat tuh, kita taat kepada Tuhan, dia akan memberikan anugerah yang besar dalam hidup kita. Anugerah yang begitu indah dalam hidup kita. Dan kita bisa mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Daud. Nah ini saya katakan tadi. Daud itu memberi dari yang apa yang belum pernah orang berikan bagi Tuhan. Ayo siapa di sini punya emas? Gak usah banyak-banyak, 1 kilo. Yuk bawa ke gereja yuk. Kasih yang Pak simpan. Nah, beres Pak, lunas semua gerejanya Pak. Beres Bapak Ibu Saudara. Ini Daud memberikan 3.000 talenta emas. Saya hitung Bapak Ibu Saudara ya sekitar T lah ya. Ayo, baru peraknya lagi Bapak Ibu Saudara 7.000. Itu yang dia katakan, aku tambahin lagi. Berarti sebelumnya dia sudah memberi lebih besar lagi. Nah, dengan kata lain Bapak Saudara, ini yang Daud berikan. Daud memberikan persembahan karena cintanya kepada Tuhan. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Tuhan. Maka sebagai tambahan segala yang kusediakan bagimu, bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku. Yuk sama-sama baca. 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Ayo, mau hitung-hitungan dengan Tuhan, Daud lebih lagi memberikan itu Bapak Ibu Saudara. Nah, karena cintanya kepada Tuhan, kepada rumah Tuhan, dia mau memberi itu semuanya. Nah Bapak Ibu Saudara, biarlah melalui yang saya sharingkan hari ini, itu kita bisa memberkati. Bukan hanya memberi dengan bentuk uang, tapi kita bisa memberi apa yang kita punya. Nah ini Bapak Ibu Saudara, dalam Markus 12 ayat 41-44. Pada waktu suatu saat Tuhan Yesus ada di bait suci, dia melihat ada orang memberikan persembahan yang begitu banyak. Tapi ada satu orang janda yang memberi 2 peser uang yang sama dengan 1 duit. Itu segalanya dalam hidupnya. Sama seperti saya tadi, 10.000 saya serahkan semuanya. Menurut manusia, yang memberi persembahan lebih banyak itu ada orang-orang yang kaya. Tapi apa dikatakan Tuhan dalam ayat 43? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Artinya Bapak Ibu Saudara, dia bersandar penuh kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Karena dia sadar, dia tahu, tanpa Tuhan aku tidak bisa apa-apa. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Dari awal bersama-sama katakan, betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Ayo bersama-sama katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup
sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cerita, saya baca buku, ada seorang anak, dia melihat mamanya membayar pembantu. Pada waktu gajian, dia lihat mamanya membayar pembantu. Sap, dibayar sama mamanya ke pembantunya. Anak ini berkata, wah ternyata kalau membantu mama itu, bekerja itu dibayar. Dia nyuci piring, ngepel, dia bersihin semuanya. Pokoknya dia kerjakanlah. Satu malam dia catat, cuci piring 10.000, ngepel 20.000. Dia catat Bapak Saudara semuanya. Dia taruh di mana? Dia taruh di bawah piring pada waktu mamanya makan. Dia taruh, mamanya lihat. Wah, dia lihat kan? Dia hitung-hitung, ya. Terus mamanya ngomong apa? Mamanya tulis lagi. Dia lihat lagi. Biaya melahirkan 7 juta. Beli susu sekian, nyolkan sekian, ini sekian, ini sekian. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara, anaknya makan, dikasih lagi di bawah itu Bapak Ibu Saudara. Akhirnya anaknya lihat, dia pikir dikasih duit dengan sejumlah tadi. Tapi dia lihat, dia langsung diam. Iya ya, gak terbayarkan lagi ini. Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, kita seperti itu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah buat ini. Aku sudah buat ini. Aku sudah buat ini. Ayo Tuhan bayar. Tapi kita sadar gak Bapak Saudara, dengan pengorbanannya di kayu salib, tidak ada yang dapat menggantikannya. Bulan depan kita masuk Paskah. Ingatlah bahwa persembahan yang begitu ajaib di muka bumi ini hanya seorang Yesus yang mau mati untuk semua orang. Itu persembahan yang sempurna, tidak ada yang menggantikannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita hanya memberi karena kita berharap daripada Tuhan. Ada satu lagi cerita Bapak Ibu Saudara. Ada satu gereja, mereka lagi membangun. Ayo kita kumpulkan persembahan untuk membangun. Siap. Kumpulkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Ada dengan janji iman. 10 semen dari keluarga ini. Semua dikasih Bapak Ibu Saudara sampai terkumpul satu saat. Satu angka terkumpul. Oke. Terus mereka kumpul, mereka doain. Ada satu, begitu pulang Bapak Ibu Saudara, ada yang memberi gini. 1 mobil semen. Jadi mereka tunggu. Jangan-jangan ini yang memberi itu. Mereka tunggu. Berarti semuanya udah pulang Bapak Ibu Saudara. Pengurus gereja berpikir, anak ini yang memberi itu. Kan janji iman tuh, ditulis ya Pak? Tapi dia mengatakan apa Bapak Ibu Saudara? Nak, kamu kenapa belum pulang? Kita membangun kan, katanya. Bangun gereja kan? Iya. Saya tadi tidak nulis apa-apa di situ Bapak, Ibu. Kenapa? Saya hanya punya tenaga yang saya bisa berikan untuk Tuhan, untuk membangun rumah Tuhan. Kapan mulai dibangun? Biar saya menjadi salah satu tukangnya. Saya akan bangun rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, para pengurus gereja itu terdiam. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Dia memberi dari apa orang yang tidak bisa berikan. Dia memberikan tenaganya. Anak muda ini siap. Kapan mulai membangun? Kapan mulai saya akan jadi salah satu tukangnya? Saya akan berikan hidup saya untuk bangun gereja ini sampai selesai. Bapak Ibu Saudara, karena dia sadar pengorbanan Tuhan yang begitu besar, itu tidak bisa mengganti tenaga yang saya keluarkan untuk gereja ini. Biarlah melalui sharing firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menilai dari apa yang kau berikan. Begitu banyak pemberianmu. Tuhan tidak melihat begitu banyak hartamu.
Tapi yang Tuhan mau melihat, seberapa hati engkau mengasihi Tuhan. Seberapa dalam engkau mencintai Tuhan. Seberapa banyak engkau mengasihi Tuhan. Itu bisa terbukti pada waktu engkau menyatakan kasih-Mu. Dengan engkau hidup berdampingan dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara, mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Tuhan lebih dulu memberi yang terbaik bagi kita. Persembahan yang kita beri adalah sebagian dari berkat yang Tuhan sudah kita terima. Hanya sebagian Bapak Ibu Saudara, tidak semuanya. Sedangkan Tuhan memberikan seluruh hidupnya untuk kita. Bahkan sampai rela mati di atas kayu salib. Ayatnya Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus rela mati bagi kita untuk kita bisa diberkati. Kita yang miskin menjadi kaya oleh karena kemurahannya. Kita yang seharusnya binasa oleh karena kebaikan Tuhan, kita memperoleh hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mau masuk surga? Amin. Harus kenal dulu yang punya surga. Itu Tuhan Yesus yang punya surga. Katakan ke kanannya, Tuhan Yesus loh yang punya surga. Ayo. Karena ada ayatnya Bapak Ibu Saudara, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hatimu berada di surga, yaitu pada Tuhan, di situ hati kita berada. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan pengorbanan Tuhan, persembahan yang begitu ajaib dalam hidup kita, tidak ada yang bisa menggantikannya, satu pun. Semoga khotbah pada pagi hari ini menggugah hati kita Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau saat ini sedang sakit dan engkau tidak punya biaya, hanya ngomong kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku sakit, aku tidak punya ada uang. Tapi aku punya iman yang aku percayai Tuhan yang menyembuhkan. Karena engkau mengatakan engkau adalah Jehovah Rafa, engkau adalah Allah penyembuh kami. Tuhan Yesus, aku sedang tidak punya apa-apa, aku butuh ini, butuh ini. Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan segala keperluan kami. Tuhan, aku takut, aku kehilangan damai sejahtera. Engkau adalah Jehovah Shalom, Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Biarlah Bapak Ibu Saudara, persembahan yang kita berikan itu boleh berkenan kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.